Pemirsa, Kementerian Perhubungan secara resmi menerbitkan maklumat pelayaran bagi seluruh kepala kantor unit pelaksana teknis Dirjen Perhubungan Laut di Indonesia. Langkah ini dilakukan guna melakukan keselamatan atau melindungi keselamatan pelayaran tanah air di tengah cuaca ekstrim dan juga gelombang tinggi. Kementerian Perhubungan secara resmi menerbitkan maklumat pelayaran bagi seluruh kepala kantor unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Indonesia. Langkah ini dilakukan guna melindungi keselamatan industri pelayaran tanah air di tengah cuaca ekstrim dan gelombang tinggi dalam 7 hari ke depan. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ahmad mengungkapkan bahwa secara spesifik maklumat pelayaran tersebut ditunjukkan kepada Kepala Kantor Kesyah Bandaraan Utama, Kepala Kantor KSOP, Kepala Kantor UPP, Kepala Kantor KSOP Khusus Batam, Kepala Pangkalan PLP, serta Kepala Distrik Navigasi di seluruh Indonesia. Selain itu, seluruh syah bandar yang bertugas diminta untuk melakukan pemantauan ulang terkait kondisi cuaca setiap hari melalui laman bmkg.go.id, sekaligus memberikan informasi kepada para pengguna jasa, termasuk publikasi di terminal atau tempat embarkasi debarkasi penumpang. Adapun Ahmad juga meminta pihak operator kapal agar melakukan pemantauan kondisi cuaca 6 jam sebelum kapal berlayar dan melaporkan hasilnya kepada Syah Bandar saat mengajukan surat persetujuan berlayar. Nantinya jika saat berlayar situasi kapal menghadapi cuaca buruk, nahkoda yang bertugas diminta untuk berlindung di perairan yang aman dengan ketentuan kapal harus tetap digerakkan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, cuaca ekstrim dan dinamika industri pelayaran. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Karmelita Hartoto yang merupakan Ketua Umum INSA melalui saluran Zoom. Langsung saja kita sapa. Ibu Karmelita, apa kabar, Bu? Baik, Mas David. Apa kabar, Mas David? Kabar baik juga, Ibu Karmelita, dan terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu, tadi dari paket yang sudah kita sampaikan, di mana Kementerian Perhubungan menerbitkan maklumat pelayaran ini terkait dengan cuaca ekstrim. Bagaimana industri pelayaran menanggapi keputusan ini, Bu? Mungkin dalam hal penyesuaian, dan mungkin saja kondisi ini tidak hanya terjadi pada saat ini saja, namun sebelum-sebelumnya juga sudah ada dengan kondisi yang sama, Ibu Karmelita. Ya, ini seperti disampaikan sama Mas David tadi, bahwa ini bukan pertama kali ya, setiap tahun ya seperti ini gitu. Tapi ya kita sebagai asosiasi, kita mengingatkan para anggota untuk berwaspada ya, karena tentunya tidak ada toleransi terhadap aspek keselamatan. Ya, aspek keselamatan itu harus diutamakan. Dengan kondisi cuaca ekstrim beberapa hari ke depan, ya menjadi perhatian di lapangan ya. Jadi juga Kemenhub sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat pelayaran kepada para nahkoda, tentunya dengan para awak kapal. Kita himbau untuk setiap kali akan berlayar untuk ngecek kondisi cuaca dan kondisi kapal itu sendiri ya, untuk meminimalisasi kejadian yang tidak kita inginkan. Penyesuaian seperti apa yang dilakukan, Ibu Karmelita? Apakah terjadi pengurangan jadwal pelayaran atau berhenti total dalam hal ini, Bu, untuk beberapa hari di masa rentang peringatan cuaca ekstrim ini? Di saat cuaca ekstrim seperti ini biasanya operasional kapal sangat bergantung di pelabuhan dan tergantung pada kondisi serta ukuran daripada kapal itu sendiri. Biasanya nahkoda diminta untuk memantau kondisi cuaca beberapa jam sebelum berlayar ya. Dan penentuan apakah kapal itu bisa dan layak berlayar atau justru ditunda, bahkan operasi di stop sementara. Itu tergantung dari KSOP-nya dari di pelabuhan yang mengeluarkan surat persetujuan berlayarnya yang disebut SPB ya. Sebagai contoh, misalnya kapal-kapal takbut yang membawa tongkang batu bara yang harus menunda pelayarannya akibat cuaca juga sering terjadi. Baik, Ibu Karmelita, di tengah cuaca ekstrim ini,
Anda katakan tadi ini kejadiannya juga bukan sekali ini saja, di tahun-tahun sebelumnya juga sempat terjadi. Seperti apa dampaknya kepada income industri, Bu? Di mana sebelumnya juga sudah terdampak dari pandemi COVID-19. Ya, untuk dampak kepada kami ya, memang akan mempengaruhi tentunya kinerja perusahaan pelayaran, tapi seperti yang saya katakan di awal, cuaca ekstrim seperti ini sering terjadi, setiap tahun juga pasti ada di periode-periode seperti ini, sehingga perusahaan pelayaran itu mungkin sudah biasa menghitung berapa potensi loss-nya ya dari cuaca ekstrim seperti ini. Tapi sekali lagi terkait dengan cuaca ekstrim bukan soal pendapatan untuk untung rugi, tapi soal keselamatan yang mesti diutamakan. Baik, tapi kondisinya agak sedikit berbeda, Ibu, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, belum ada pandemi begitu. Apakah memang di tengah pandemi COVID-19, industri pelayaran Indonesia juga... Kita juga akan, tapi intinya gini ya, dari untuk urusan cuaca ini kita sudah kalkulasi lah dalam hal ini. Tapi memang kalau pencapaian dengan pada awal pandemi sendiri, tekanan pada seluruh jenis kapal itu penurunannya sungguh-sungguh dalam lah ya, sampai ada yang 100% seperti kapal-kapal penumpang, Roro, yang pada saat lah dampaknya bagi kas perusahaan yang sejak awal pandemi sudah terganggu sekali cash flow-nya. Perbaikan kinerja ini mungkin juga karena sudah bergerak mobilitas masyarakat dan juga beroperasi pabrik-pabrik manufacture, meski memang masih dibatasi secara full year, pendapatan pengusaha pada tahun 2020 rata-rata ya merah ya. Baik. Ibu Karmelita, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi.